Baiklah, kita lanjutkan ke bagian kedua dari session 1 ini, SAP Navigation. Di sini kita akan melihat ya, bagaimana kita akan mengenal elemen-elemen daripada SAP Screen, SAP Window. Kemudian kita akan mencoba beberapa fungsi ya daripada SAP Screen, basic function. Kemudian kita akan juga melakukan men-setting personal setting ya, sesuai dengan pekerjaan kita yang kita lakukan di dalam SAP System ini. Oke, bagaimana kita login ke SAP System ya? Ini adalah screen pada saat kita membuka SAP R3 ya, atau SAP ERP. Ya, di sini ya, kita lihat ada client ya, ada client 100 ya. Di sini adalah kalau Anda baca di slide yang saya berikan ya untuk di download ya. Client ini adalah satu entity tertinggi dari satu sistem SAP ya, bisa berupa satu perusahaan ya, atau satu enterprise system, satu perusahaan, satu accounting system ya. Jadi client ini nanti kita akan bahas ya lebih detail di bagian SAP teknologi ya di session akhir. Kemudian user ya, di sini user adalah user ID yang diassign ke pemakai ya, atau kita sebagai end user ya. Jadi user ini biasanya dibuat oleh sistem administrator ya, dan disimpan di user master record di sistem. Nah, ini password juga, kita akan diberikan password ya untuk masing-masing user. Language di sini ya, ini adalah opsional ya, defaultnya adalah language English, atau Anda bisa gunakan juga Jerman ya, itu sebagai default. Nah, language packet ini juga kita bisa install untuk language-language yang lain. Oke, berikutnya kita akan coba lihat screen element. Ini adalah screen element yang akan Anda jumpai ya pada saat bekerja di SAP Screen. Ya, di sebelah kiri atas, di sini ada namanya command field ya. Command field ini atau biasa disebut dengan OK code ya, OK code. Jadi kita bisa mengeksekusi transaction ya, SAP transaction langsung ya, tanpa melalui menu SAP. Ya, jadi kita bisa langsung eksekusi. Misalkan untuk mengeksekusi purchase order ya, kita bisa langsung execute, masukkan transaction code-nya di sini ME51 misalkan. Nah, kemudian di atas adalah menu bar. Ya, ini menu bar adalah menu yang bisa kita gunakan untuk mengakses aplikasi ya. Dan menu ini bisa berubah sesuai dengan aplikasi yang kita akses ya, kecuali dua menu ini, System dan Help.
Kemudian di bawah menu bar ada standar toolbar. Ya. Ini adalah standar toolbar yang disediakan oleh SAP. Dan ini tidak berubah, ya, tidak berubah. Cuma akan enable dan disable sesuai dengan aplikasi yang kita akses. Ya, di sini ada back, ada exit, ada cancel. Ya, ada 3 ini selalu ada di setiap SAP screen, ya. Apapun transaksi yang kita jalankan. Kemudian ada menu option di sini, ya. Ini adalah menu setting untuk setting dari SAP screen-nya, ya. Misalkan mau setting untuk temporary folder, untuk warna daripada screen-nya dan lain-lain, ya. Untuk sistem option-nya. Di sini ada title bar, ya. Title bar ini adalah title dari aplikasi yang kita jalankan, ya. Di sini. Kalau kita jalankan misalkan purchase order, maka di sini akan ada misalkan create purchase order, ya, title-nya. Ini sesuai dengan aplikasi yang ada. Application toolbar di bawah title bar ini akan berubah-ubah sesuai dengan aplikasi yang kita akses, ya. Ini akan berubah. Kemudian ada input field, ya. Di SAP input field ini adalah satu field yang kita bisa tuliskan data, ya. Tuliskan teks atau kita ketikkan satu data di sini kita bisa masukkan, ya. Jadi untuk memasukkan data atau berinteraksi ke dalam aplikasi. Kemudian radio button, ya. Kalau radio button, misalkan aplikasi yang menggunakan radio button, kita bisa lihat itu seperti tombol radio gitu, ya. Interlocking. Kalau kita pencet di sini, yang lainnya akan disable. Kalau kita pilih ke sini, maka yang lainnya juga disable. Jadi interlocking. Itu namanya radio button. Kemudian tab, ya, atau tab ini berupa tab seperti ini dan kita bisa pilih tabnya, ya, sesuai dengan aplikasi yang akan ada yang kita gunakan. Checkbox, ya, checkbox itu kita bisa pilih, ya, seperti ini, lebih dari satu atau tidak sama sekali, ya. Kita bisa uncheck atau kita bisa check. Sini namanya checkbox. Kemudian push button, ya, push button ini seperti ini, ya. Kita bisa klik, ya, bisa execute dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah status bar. Di sini ini biasanya untuk menampilkan message atau pesan yang terjadi di dalam aplikasi ini. Misalkan ada error atau ada warning, ya. Ini akan ditampilkan di bawah sini. Ya, ini adalah SAP Easy Access menu, ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri adalah navigation, ya. Dan di sini sebelah kanannya adalah aplikasi yang akan ditampilkan, ya. Atau kalau kita lihat di sini adalah daftar daripada transaction bisnis yang tersedia di SAP. Misalkan ini adalah yang saya sorot sekarang adalah membuat purchase order, ya. Create purchase order, ya, bisa dilihat dari menunya logistik, material management, purchasing, purchase order, create, dan vendor unknown. Kita bisa lihat di sini ada ME25, apa ini? Ini adalah transaction code, ya, yang kita bisa akses langsung dari OK Code, ya, dari apa tadi yang namanya dari command field, ya, atau dari OK Code sini, ya. Ini kita bisa lihat di sini ada title barnya, ada application toolbar, dan ini adalah system toolbar. Ini menunya. Nah, ini adalah real SAP screen, ya, pada saat kita akses. Kita lanjutkan bagaimana kita mengselect
function atau menginteraksi